Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Menyambut Ramadan dengan gembira, yuk kita langsung saja sapa Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Amin. Amin. Alhamdulillah. Ustadz, kita akan memasuki bulan Ramadan. Apa kira-kira pesan buat sahabat, Ustadz? Ini keren banget. Rasulullah SAW dan para sahabatnya mempersiapkan datangnya bulan Ramadan itu 2 bulan sebelumnya. Rasulullah SAW dan para sahabatnya telah mempersiapkan diri untuk datangnya bulan yang maha dahsyat itu, bulan Ramadan. Itu sebabnya kita diajarkan sebuah doa yang sangat terkenal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Wahai Allah, berkahi kami di dalam bulan Rajab, berkahi kami di dalam bulan Sya'ban, dan izinkan kami untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Ini men, 2 bulan sebelumnya udah siap-siap. Di dalam bulan Rajab ada satu kejadian yang luar biasa, namanya Isra Mi'raj. Bener gak? Itu kejadian yang luar biasa sekali, yang menunjukkan bagaimana Isra menunjukkan hablum minan nas dan Mi'raj menunjukkan hablum minallah. Benar gak? Dan kita udah pernah bahas mengenai Isra Mi'raj sebelumnya. Bulan Sya'ban adalah bulan yang Rasulullah SAW mengatakan, Aisyah menceritakan, adalah sebuah bulan yang Rasulullah SAW paling banyak melakukan puasa selain di bulan Ramadan. Jadi 2 bulan benar-benar Rasulullah SAW dan para sahabatnya mempersiapkan diri untuk datangnya bulan Ramadan. Yang bulan Ramadan ini, dalam sebuah hadis sebutkan Rasulullah SAW mengatakan, siapa-siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, dengan mendengar datangnya bulan Ramadan, baru dengar doang gembira, puasa juga belum, maka Allah akan bukakan pintu-pintu surga baginya. Gelo gak? Belum apa-apa men, mulai juga belum. Baru gembira aja mendengar datangnya bulan Ramadan, Allah bukakan pintu-pintu bulan Ramadan, pintu-pintu surga tersebut. Benar gak? Bulan Ramadan adalah sebuah bulan yang luar biasa sekali, karena di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam yang istimewa, namanya malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Karena pada malam itu bukan aja malam yang ditunggu-tunggu oleh manusia, tapi juga malam yang ditunggu-tunggu oleh para malaikat. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha. Malam yang ketika itu malaikat-malaikat diperintahkan oleh Allah rame-rame untuk turun ke langit dunia untuk melihat kelakuan kita, para manusia-manusia ini. Allah lagi mau show off, lagi mau mempertontonkan, memamerkan ketaatan umat manusia kepada Allah di malam Lailatul Qadar tersebut. Dahsyat men. Bulan Ramadan adalah sebuah bulan yang Rasulullah SAW katakan dalam hadis lain, sebuah bulan di mana Allah membuka lebar-lebar pintu sorga, menutup rapat-rapat pintu neraka, dan membelenggu setan-setan. Bagaimana? Nggak ada bulan yang model kayak begitu, nggak ada. Sehingga kita itu dalam bulan Ramadan gampang banget, enteng banget untuk berbuat berbagai amal saleh, benar gak? Karena pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, dan setan-setan dibelenggu. Nah, karena setan udah dibelenggu, giliran kita membelenggu nafsu kita. Ini benar gak? Bagaimana cara belenggu nafsu kita? Dengan cara puasa. Nah, ini puasa luar biasa. Dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama li dzambik. Siapa-siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena imannya, wahtisaban, dan betul-betul menjaga agar tidak rusak amalan puasanya di bulan Ramadan tersebut, ghufira lahu ma taqaddama li dzambik. Diampuni oleh Allah semua dosa-dosanya yang telah lampau. Gila gak? Makanya persiapannya 2 bulan sebelumnya men. Itu di siang hari. Di malam hari, hadisnya ada lagi nih. Hadisnya komplit banget dah. Yang untuk siang hari ada, malam hari ada. Malam hari Rasulullah SAW mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa-siapa yang mendirikan solat malam di bulan Ramadan,
imanan, karena imannya, wahtisaban, dan betul-betul menjaga agar tidak rusak dengan riya dan segala macamnya, amalan-amalannya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni Allah semua dosa-dosanya yang telah lampau. Ini adalah sebuah bulan yang dahsyat banget, yang Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam sebuah hadis qudsinya, orang-orang yang berpuasa itu akan menemukan 2 kali kegembiraan, 2 kali kebahagiaan. Yang pertama, kegembiraan ketika mereka berbuka puasa. Oh, benar gak? Udah seharian penuh kita tahan nafsu kita, nggak makan, nggak minum, nggak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Dan yang kedua, ketika kita berjumpa dengan Allah. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang dahsyat sekali. Kalau di luar bulan Ramadan kayaknya susah dah kita mau buat puasa tiap hari. Kalau di luar bulan Ramadan susah bagi kita untuk sholat malam terus-terusan 11 rakaat tiap malam. Baca Quran terus-terusan, jarang dah yang bisa kita lakuin semudah ketika kita lakukannya di bulan Ramadan. Ini adalah sebuah bulan yang Rasulullah SAW juga mengatakan, di mana amalan-amalan yang sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan akan diganjar oleh Allah dengan pahala setara dengan amalan wajib apabila dilakukan di luar bulan Ramadan. Gelo gak? Kita sholatnya sholat sunnah, tapi ganjaran pahalanya sama dengan ganjaran sholat wajib. Ini adalah sebuah bulan, Rasulullah SAW melanjutkan lagi, di mana amalan-amalan yang wajib kita lakukan di bulan Ramadan mendapat ganjaran 10 kali lipat kalau kita lakukan di luar bulan Ramadan. Jadi emang ini sebuah bulan yang sangat dahsyat sekali, yang Allah juga mengatakan dalam sebuah hadis qudsi lagi disebutkan adalah orang-orang yang berdoa ketika menjelang buka puasa itu doanya tidak akan tertolak. Ini tempat-tempat ijabah, waktu-waktu ijabah untuk berdoa. Kalau kita doa itu sebelum buka puasa kita doa, ini adalah tempat-tempat, waktu-waktu ketika doa kita diijabah oleh Allah. Dan banyak sekali hadis-hadis lain yang menunjukkan betapa dahsyatnya Ramadan ini. Rasulullah SAW mengatakan lagi, siapa-siapa yang memberikan makan untuk orang berbuka puasa, maka dia mendapat pahala sama seakan-akan pahala orang yang berpuasa tersebut. Jadi kalau kita hari pertama aja nih puasa, kita kasih makan 30 orang untuk buka puasa, bener gak? Kalau punya duit kasih nasi bungkus, kalau nggak punya duit kasih sebutir korma, kalau nggak punya duit juga kasih seteguk air, bener gak? Maka pada hari pertama tersebut, karena kita memberi makan orang untuk buka puasa 30 orang, maka pahala yang kita dapatkan udah sama kayak kita udah langsung lebaran aja dah. Puasa kita 1 hari plus puasa 30 orang yang kita kasih makan. Ini adalah sebuah bulan yang memang luar biasa dahsyatnya, sehingga para ulama kemudian merumuskan ini adalah sebuah bulan yang awaluhu rahmah, bulan yang awalnya itu penuh dengan rahmatnya Allah, wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya itu penuh dengan ampunan dari Allah, wa akhiruhu idzakum minan nar, dan akhirnya ini adalah bulan yang penuh pengampunan dosa-dosa kita. Itu sebabnya juga di dalam bulan Ramadan ini, karena semua dosa-dosa kita udah digugurin oleh Allah, benar gak? Tinggal lagi urusan dosa kita kepada manusia. Karena dosa sama manusia nggak bisa cukup kita istighfar minta ampun sama Allah doang, tapi harus minta maaf kepada manusia yang kita pernah sakiti hatinya, singgung hatinya, ambil haknya dan sebagainya. Itu sebabnya di dalam banyak kitab-kitab tasawuf yang banyak juga diamalkan di Indonesia, itu biasanya di akhir bulan Ramadan, di dalam Idul Fitri, itu biasanya diajarkan sebuah doa. Ini adanya di kitab tasawuf berupa doa sebetulnya. Allahumma ja'alna minal a'idin wal faizin. Nah, wahai Allah, masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang minal a'idin wal faizin. Orang-orang yang aidin, merayakan hari-hari telah kita lalui. Alhamdulillah diberi oleh Allah kesempatan untuk menjalani bulan Ramadan, wal faizin, dan kita kembali kepada golongan orang-orang yang menang, dalam artian kita menang dalam menahan nafsu kita, menang dalam
kita banyak melakukan amal soleh dalam bulan Ramadan tersebut. Itu sebabnya juga di dalam bulan Ramadan, setelah urusan dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah, kita minta maaf sama orang lain ini kan. Minal aidin wal faizin, supaya dosa-dosa sama orang lain juga kita minta maaf kepada orang lain. Dan dalam bulan Ramadan, kita akhiri dengan membayar zakat fitrah. Karena kita bagaikan lahir kembali, bukan jasadnya, tapi nyawa dan ruh kita bagaikan lahir kembali di akhir bulan Ramadan tersebut, sehingga kita bayarkan zakat fitrah. Jadi ini bulan yang dahsyat banget. Kalau mau dipanjangin ceritanya, wah hadisnya banyak banget dah. Segitu dulu dah. Back to you, Wid. Luar biasa, Ustaz. Nah, dalam keseharian kita di bulan Ramadan kan kita tetap berinteraksi secara bisnis maupun sosial sesama manusia, Ustaz. Apa yang harus kita lakukan untuk menghindari agar kita tidak batal puasa, Ustaz? Ya, kalau batal puasa mah waktu kita SD itu Pak, yang batalin puasa cuma 3. Yang pertama adalah makan, yang kedua adalah minum, yang ketiga hubungan suami istri. Ya pokoknya apalagi kalau bukan istri, bener ya? Pokoknya 3 di ini aja dah yang batalin puasa, nggak lebih dah. Gampang banget kalau yang batalin puasa, bener gak? Tapi Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita betapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari Allah kecuali ju'i wal atos, kecuali haus dan dahaga. Ini banyak ini, kam min so'imin, berapa banyak orang yang berpuasa yang nggak dapat apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Kenapa bisa begitu? Puasanya mah nggak batal. Gugur, kewajiban puasanya gugur. Tapi amalan-amalannya rusak. Karena melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Misalnya, dia puasa tapi dia bohong. Nah, ini nggak batalin puasa, bohong. Nipu, nyuri, nggak batalin puasa, nggak. Tapi, apa artinya puasanya? Kecuali dapat lapar dan haus doang. Masa puasa nipu, masa puasa nyuri, masa puasa bohong, bener gak? Puasa fitnah, bener gak? Begitu juga kalau kita puasa, tapi kita seharian melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Kita seharian nonton film bokep misalnya, bener gak? Udah jelas Ramadan, batal mah enggak, bener gak? Karena cuma nonton film bokep doang, bener gak? Tapi rusaklah puasa kita. Esensi puasa menahan nafsu itu jadi rusak. Karena yang kita tahan cuma nafsu makan, minum, dan hubungan suami istri aja. Sedangkan nafsu yang lain, nafsu buruk lainnya tetap kita piara. Nah, begitu juga kalau ada orang-orang yang menghabiskan waktunya ketika berpuasa itu marah-marah, ngomel-ngomel, berantem, serempetan mobil di jalan jadi topik besar, macem-macem, bener gak? Belum juga kena sebenarnya. Nah, hal-hal seperti ini sebetulnya yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dahaga aja. Oke, back to you. Wah, berarti pertanyaan yang salah ya, Ustadz. Mestinya supaya puasa kita diterima oleh Allah, bukan sekedar batal. Baik, Ustadz. Ini pendek saja. Lucu juga. Sahabat kita ini rumahnya dikelilingin masjid. Semuanya berlomba-lomba azan. Nah, jadi sahabat ini bingung. Dia ngikutin sholat, mulai ngikutin azan yang mana? Boleh ikutin yang mana aja. Yang paling kalau apalagi di puasa. Kadang-kadang tuh kalau anak-anak saya dulu tuh dicari stasiun TV yang duluan azan, bener gak? Yang lama azannya bilang jangan dengerin TV itu lagi dah. Lama azannya. Padahal paling selisih cuma 20 detik, benar gak? Jadi kalau kita dengar azan, mana aja azan yang pertama kali kita dengar, boleh kita ikutin, mau yang mana juga nggak apa-apa. Karena ada macam-macam, ada yang buka puasanya cuma batalin doang, pakai aqua terus langsung dia azan. Ada juga yang dia lebih dari sekedar dia teh manis dulu, yang anget-anget, benar gak? Jadi azannya mungkin selisih 1 menit atau 30 detik lah. Mana aja oke lah. Bismillah, bismillah.
Terima kasih Ustadz atas jawaban yang melegakan, karena sungguh kami termasuk dalam golongan yang aktif dalam mencari TV yang azan maghribnya duluan. Baik Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.